Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kurniawan. Di sini saya akan membahas terkait literatur review jurnal, yang dimana dosen pengampu itu Dr. Ana Arthur, MPD, dengan mata program perkuliahan itu evaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya mengkaji dari sebuah artikel yang dimana pendidikan adalah satu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Baik atau buruk kualitas pendidikan yang ada akan membuat bangsa atau negara tersebut mengalami ketinggalan. Berbagai upaya pemerintah demi keberlangsungan pendidikan yang dapat dilihat dari sisi Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 4, di mana pasal tersebut menegaskan bahwasannya pemerintah mewajibkan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang dengan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, di mana APBN anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara Indonesia, dan APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saat ini, jika dikaji, Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan kurikulum Kurtilas 2013. Menerapkan kurikulum Kurtilas ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lainnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam suatu bidang tertentu. Namun, pendidikan tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah yang sering dihadapi dari sisi pendidikan terbagi menjadi dua hal, yang dimana masalah terkait mikro dan juga makro. Nah, masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam komponen pendidikan sebagai suatu sistem. Contohnya seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah dari makronya merupakan masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan dengan sistem yang lebih mencakup keseluruhan manusia, di mana seperti tidak meratanya penyelenggara pendidikan di setiap daerah. Lalu, permasalahan ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut beliau harus ada pembenahan kurikulum SMK serta keterlibatan industri dalam rangka mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja. Pemerintah memahami bahwa penanganan SMK masih banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Lalu, Indonesia sebagai negara yang berkembang, tentu masih banyak hal yang perlu dibangun dan disempurnakan termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Padahal dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Menurut Yustikia, sarana dan prasarana memiliki hubungan yang penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses pembelajaran mengajar. Proses pembelajaran akan dinilai kurang bermakna. Lalu, Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan berprofesional, seperti yang disampaikan oleh Suparno bahwa pendidikan di Indonesia saat ini membutuhkan guru yang melakukan tugasnya sebagai panggilan, bukan sekedar tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang pendidik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.
Guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Menurut Herlambang, saat ini terbangun paradigma keliruan tentang pemahaman profesi guru yang meliputi guru harus mencetak manusia yang siap untuk bekerja. Lalu memandang bahwa mendidik merupakan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun dan memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan penghasilan. Lalu di mana kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Padahal pendidikan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan. Besar harapan bangsa untuk memajukan pendidikan negara di Indonesia, akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan bahwasanya pendidikan adalah hal yang paling berperan besar dalam menghasilkan masyarakat yang berkualitas. Lalu di sini mereka menyampaikan kesimpulan dari review literatur yang saya kaji dari Time Journal, itu di mana pendidikan adalah satu hal yang sangat berperan besar dari seluruh bangsa manapun. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidik. Namun pelaksanaan pendidikan maksudnya. Namun pendidikan tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu dalam masalah lingkup makro maupun mikro. Permasalahan makro meliputi kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, pendidikan yang kurang merata di setiap daerah, terus ada masalah pendapatan guru yang kurang cocok, rendahnya kualitas guru, biaya pendidikan membengkak atau yang bisa dibilang biaya pendidikan yang besar. Lalu sedangkan permasalahan mikro sendiri meliputi dari metode pembelajaran monoton, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya prestasi siswa. Lalu dengan mengatasi hal tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan pemerataan pendidikan di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan guru, lalu meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Berikut ada daftar pustaka yang saya kaji dari semua ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.